Kami tahu bahwa Engkau adalah firman hidup itu. Oleh sebab itu pada saat kami ingin membaca akan Alkitab ini, kami percaya bahwa Engkau akan berbicara kepada kami melalui apa yang Engkau izinkan tertulis di dalam Alkitab ini. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami mempersembahkan pikiran dan hati kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan pada firman hari ini diambil dari kitab Galatia 1 ayat 10 sampai dengan 24. Jadi bagaimana sekarang? Apakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah aku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Namun pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini, di hadapan Allah aku tegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Namun rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu mengenai mereka, sekarang memberitakan imannya yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi hari ini secara khusus kita akan memikirkan mengenai tema Paulus, Rasul Allah. Sebetulnya apa yang di dalam pikiran saudara ya? Apa sebetulnya guna atau faedah dari kita memikirkan mengenai Paulus sebagai Rasul Allah? Jikalau saudara itu berada di dalam jemaat mula-mula, memang saat itu banyak orang yang meragukan Paulus sebagai Rasul. Nah saudara kalau membaca surat misalnya Korintus, saudara akan bertemu dengan Paulus yang berhadapan dengan orang-orang yang sebetulnya tidak percaya bahwa Paulus itu rasul daripada Allah. Tetapi kan kita sudah berada di dalam suatu fase sejarah yang completely different. Alkitab ini sudah dikanonisasikan, sehingga kalau kita mau memperhatikan 27 daripada surat yang ada, kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru, 13 adalah tulisan Paulus. Jadi semua tulisan Paulus itu sebagai sesuatu bukti bahwa Tuhan memang memakai dia sebagai rasul yang secara khusus menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat. Jadi pertanyaannya sekarang muncul ya. Lalu kita yang hidup sekarang ini, apa sebetulnya signifikansi daripada tema ini? Oleh karena sebetulnya rasul itu merupakan suatu jabatan
Oleh karena panggilan yang Yesus Kristus sendiri itu lakukan terhadap orang-orang yang khusus. Dan ini merupakan sesuatu yang kalau kita lihat di dalam sejarah perjanjian daripada lama maupun baru, itu ketika Tuhan itu mulai memanggil Israel, kemudian Tuhan itu mulai mengizinkan mereka itu mulai beribadah kepadanya. Nah, saat itu didirikan kemah. Dan kemudian Tuhan itu memilih suku Lewi. Dan dari suku Lewi dipilihlah Harun dan nanti keturunannya untuk secara khusus, mirip seperti Rasul begitu, menjadi imam besar yang menjadi mediator daripada Allah kepada umatnya. Jadi melalui Harun Allah berfirman. Dan Harun yang menyampaikan. Nah, melalui Musa kemudian secara khusus Allah berfirman. Dan Musa menyampaikannya kepada umatnya. Tetapi tugas daripada pimpinan seperti itu bukan hanya soal menerima firman dan menyampaikannya. Oleh karena tugas mereka itu begitu kompleksnya. Apalagi ketika kemah suci sudah menjadi bait Allah. Saudara, pagi, siang, malam itu harus ada simbol daripada ibadat. Sehingga wangi-wangian pun dibakar itu tidak pernah ada habisnya. Puji-pujian paduan suara seperti di belakang kita ini tidak pernah berhenti. Saudara, sehingga kalau sudah melihat zamannya Daud aja, sampai Daud itu mempunyai paduan suara 4.000 orang banyaknya. Ya bergilir tentunya. Jadi saudara, ini adalah umat Allah sehingga perlu sekali ada pemimpin-pemimpin yang fungsinya memang membawa seluruh umat ini kepada suasana ibadat kepada Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika perjanjian baru itu mulai ada, nah, di dalam masa transisi itulah Yesus itu memilih 12 rasul. Tetapi rasul-rasul saat itu fungsinya sebetulnya tidak begitu jelas, kecuali memang hanya untuk memberitakan Injil. Makanya ketika di dalam mereka mulai memberitakan Injil dan gereja itu juga mulai terbentuk di sana sini. Nah, saudara lihat dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-6, itu ada orang-orang yang meminta supaya ada pelayanan khusus yang bukan yang dilakukan rasul, yaitu pelayanan diakonia. Yaitu pelayanan meja namanya. Kasih makan orang miskin. Membantu orang-orang yang susah, yang sakit dan sebagainya. Maka dipilih di samping tua-tua dari gereja. Yang namanya sebetulnya presbyteros itu. Itu sekarang itu ada diakonos. Tetapi diakonos dan presbyteros itu fungsi yang beda. Oleh karena diakonos mestinya bukan memberitakan Injil, bukan mengajar. Tetapi realitanya di dalam kehidupan bergereja, ternyata diakon-diakon ini juga memberitakan Injil, saudara. Oleh karena Stefanus misalnya, Filipus misalnya, semuanya jelas sekali memberitakan Injil. Dan Stefanus memberitakan Injil sampai dibunuh menjadi martir. Jadi sebetulnya tugas pemberitaan Injil, tugas mengajar itu bukan spesial diberikan hanya kepada rasul. Dan kemudian gereja itu berkembang kemana-mana. Ternyata rasul-rasul pada masa hidup kemudian mulai menggembala. Dan mereka itu kemudian juga menyebut dirinya, saya jangan dipanggil lagi rasul. Nah, ini menjadi masalah. Oleh karena saya itu sama seperti kalian tua-tua. Jadi saya itu presbyteros. Saya itu penetua di dalam gereja. Di dalam setiap gereja harus ada plurality elders. Yaitu tua-tua yang jumlahnya banyak. Yang fungsinya yaitu teaching, mengajar. Tetapi juga fungsinya itu adalah leading. Berarti ada ruling elder, ada teaching elders. Jadi fungsi seperti itu. Oleh karena apa? Di dalam setiap gereja, ternyata mereka itu mempunyai fungsi, itu menjadi sangat begitu kompleks. Bukan hanya menerima firman dari Tuhan, tetapi harus menjelaskan kepada jemaat, tetapi juga harus menolong jemaat bagaimana caranya mereka hidup di dalam firman tersebut.
Padahal kalau jemaat itu 3.000 orang pada zaman itu, bagaimana orang itu bisa tahu ada 3.000 macam pergumulan? Dan jemaat ini pergumulannya tidak sama satu dengan yang lain. Dan mereka itu harus ditolong. Memang tidak disebutkan saat itu dengan kata counseling, tetapi peran daripada rasul yang kemudian tua-tua dan diakonos, yaitu yang secara khusus menggembalakan akan jemaat Tuhan, itu menyangkut semua aspek ternyata. Jadi sebetulnya beda antara rasul, beda dengan jemaat, itu sebetulnya tidak begitu jelas, kecuali beda di dalam fungsi. Sehingga rasul ini, itu seharusnya mempunyai pengetahuan yang sangat baik. Sehingga perkembangan di dalam sejarah itu kalau kita lihat, ya kan? Jadi sampai seluruh dunia dikuasai oleh rasul. Jadi sampai sekarang saudara kalau lihat seluruh sejarah Eropa itu dipimpin sebetulnya mula-mula oleh pendeta. Yang menyebut dirinya paus. Dia yang memilih raja. Dia yang mengangkat raja. Dia yang memberkati raja. Dia yang memberikan kepada raja aturan main. Bagaimana menghidupinya. Oleh sebab itu sampai abad pertengahan, setiap rasul yang kemudian disebut sebagai hamba Tuhan, itu hanya orang-orang yang paling pintar. Yang harus menguasai bahasa Alkitab. Menguasai bahkan astronomi. Menguasai kedokteran. Menguasai hukum. Menguasai semua. Oleh karena apa? Dia harus mengembalakan jemaat yang masalahnya itu semuanya. Dia harus membangun jemaat. Kalau jemaatnya dokter, dia harus mengerti kehidupan daripada jemaat di dalam pergumulan, di dalam kedokterannya. Oleh sebab itu, saudara bisa melihat sampai sekarang di Vatikan itu selalu ada suatu klaim bahwa dia itu wakilnya Tuhan satu-satunya. Sehingga dari mulutnya dikatakan ex cathedra non fallibilis. Apa yang dikatakan paus, itu kata-kata Tuhan. Tidak bisa dibantah. Nah saudara, kekuasaan dari hamba Tuhan sebetulnya pernah mengalami suatu masa seperti itu. Dan dengan hadirnya Protestantisme, yaitu hadirnya reformasi, itu kekuasaan tersebut kemudian dinegasikan. Orang tidak lagi mau menerima bahwa paus yang korup, paus yang barangkali tidak mengerti firman Tuhan ini, paus yang hidup di dalam dosa ini menjadi wakil Allah. Ya, Protestantisme seperti kita, maka bangkitlah suatu gerakan awam. Nah, saudara, seperti ini, perubahan seperti ini sulit sekali. Oleh karena apa, sampai tahun 1906 itu Paus Pius yang ke-10 itu masih memberikan suatu statement, ya kan, yang istilahnya itu adalah vehementer noi. Itu apa? Vehementer nos. Nos itu apa? Gitu ya. Jadi ini adalah suatu kehidupan kuasa yang mutlak, yang sepertinya membedakan antara gereja dan negara. Dan gereja mempunyai kekuasaan mutlak. Dan berbeda meskipun daripada negara. Nah, dari sana kemudian muncul suatu pikiran yang bisa dan boleh membaca Alkitab hanya hamba-hamba Tuhan. Oleh karena Alkitab sulit sekali dibaca. Sampai sekarang orang Katolik tidak berani membaca Alkitab sebetulnya. Tidak pernah mengerti Alkitab. Oleh karena kalau diberi izin mereka itu membaca Alkitab, itu rusak. Cara menafsirkannya barangkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu vehementer noi. Ini merupakan sesuatu statement yang memisahkan antara rohaniwan dengan awam. Tetapi saudara kita sebagai orang-orang reformasi, nah kita percaya bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan mutlak antara rasul dengan awam, antara pendeta dengan saudara. Ini hanya suatu jabatan fungsional. Itu artinya di dalam rumah Tuhan ya ada yang ngatur. Nah, di dalam rumah Tuhan ada orang yang betul-betul itu bisa dipertanggungjawabkan, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, tetapi juga mengerti akan kehidupan, sehingga setiap hamba Tuhan harus diperlengkapi dengan psikologi supaya bisa membimbing jemaatnya.
Kalau punya masalah dalam keluarga, kalau punya masalah dengan kependidikan anak, punya masalah di tempat kerja, lalu bagaimana hamba Tuhan kalau tidak mengerti? Makanya kurikulum dari sekolah teologi itu sebetulnya sangat kompleks dan sulit sekali, saudara. Kalau mau betul-betul itu diterapkan secara konsisten, barangkali tidak ada yang lulus. Oleh karena apa? Oleh karena luar biasa sulitnya. Tetapi ya kita itu tahu. Oleh realitanya di Indonesia saja, sekarang di Jakarta lebih dari 300 sekolah teologi. Jadi supaya apa? Supaya kebutuhan dari jemaat itu terpenuhi. Ya, tapi kembali kepada tadi. Pada saat kita berpikir mengenai Paulus Rasul Allah, signifikansi kepentingannya untuk kita itu apa? Oleh karena semuanya sebetulnya tidak berbeda di hadapan Tuhan, sebagai orang Protestan kita percaya. Semua orang Kristen harus mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Semua orang Kristen harus tumbuh, makin lama makin serupa dengan gambar Kristus. Semua orang Kristen harus mengalami kemenangan iman atas dosa. Semua orang Kristen harus memberitakan Injil. Semua orang Kristen harus hidupnya adalah hidup yang yang sudah menjadi teladan. Sehingga tidak menjadi batu sandungan. Jadi itu tidak hanya berlaku untuk rasul-rasul. Tidak hanya berlaku untuk hamba Tuhan. Tapi berlaku untuk kita semua. Nah, sehingga tema ini. Sebetulnya signifikansinya bagi kita apa? Yang pertama, kita perlu belajar dari Rasul Paulus. Yaitu belajar apa? Sebagai rasul, ternyata dia mempunyai keunikan di dalam menggumuli keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara belajar kepada Rasul Paulus adalah belajar bagaimana dia itu mengalami sebagai pengalaman yang real keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara barangkali ada 3-4 yang kita bisa pelajari. Tetapi itu yang pertama. Lalu yang kedua kita perlu belajar dari Rasul Paulus. Yaitu bagaimana dia itu mendemonstrasikan hidup di dalam kemenangan atas dosa. Supaya saudara itu tahu, inilah kehidupan Rasul yang sejati. Ya bisa menjadi model, contoh. Bagaimana seorang itu mengalami keselamatannya. Nah, di dalam pembacaan kita, di dalam kitab Galatia. Itu merupakan salah satu kitab yang membuat frustrasi Rasul Paulus. Oleh karena apa Rasul Paulus mengembalakan jemaat Galatia itu 3 tahun. Kemudian setelah Paulus itu pergi ke tempat lain, begitu cepat jemaat Galatia itu berubah. Semua yang diajarkan Paulus itu seolah-olah mubazir, tidak berlaku. Kenapa? Oleh karena ketika Paulus itu pergi, datang pemimpin-pemimpin Kristen tetapi Yahudi. Nah, ini bukan orang non-Kristen, saudara. Orang-orang yang sudah jadi Kristen. Tetapi orang-orang Kristen Yahudi ini, itu cara menafsirkan keselamatan dan kebenaran firman beda sama Paulus. Orang Kristen Yahudi ini ingin membangun suatu teologi yang namanya sinkretistis. Itu teologi yang dicampurkan antara keselamatan dalam Kristus yang adalah anugerah Allah dengan Taurat. Nah, akibatnya, saudara ketika mereka datang di dalam Jemaat Galatia itu menyambut. Kenapa menyambut? Oleh karena Jemaat Galatia itu mirip seperti saudara-saudara dan saya, menjadi orang Kristen gitu loh. Sudah mengaku dosa, sudah dibaptis, sudah melayani. Tapi kenapa hidupnya kok tidak berubah? Kenapa hidupnya kok gini-gini saja? Nah, itu di dalam kejujuran mereka bertemu dengan rabi-rabi yang sudah jadi Kristen ini. Bayangin saja. Lalu mereka mengatakan, oh ya oleh karena kamu itu mengabaikan perjanjian lama. Jadi Taurat di dalam perjanjian lama itu jangan kamu abaikan. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sendiri. Saudara dalam Matius pasal 23. Yesus sendiri akan mengatakan. Tidak boleh ada satu titik atau koma bagian tertentu dari Taurat yang kamu boleh abaikan.
Semuanya firman Tuhan yang harus diturutin. Nah, jadi ini seperti suatu ajaran yang membuat mereka kemudian yakin. Kalau kami itu gagal terus menjadi orang Kristen, sebabnya oleh karena kami tidak betul-betul memakai suatu komitmen Taurat. Yaitu belajar barangkali doa dan puasa, rajin menghafalkan ayat, mengabarkan Injil sebagai sesuatu keharusan, gitu ya, lalu sebagainya, melayani, memberikan korban, memilih waktu, semuanya kami harus menanggalkan keakuan dengan apa? Dengan spirit komitmen. Nah, bayangkan ya, ini kan rasanya bagus banget. Tapi saudara membaca Galatia pasal 1. Paulus dari luar mendengar itu, Paulus ngomong apa? Terkutuklah, luar biasa. Paulus tidak pernah menyebut kata seperti itu di surat yang lain. Anatema. Kalau ada orang yang ngajarin kamu jadi Kristen itu dengan spirit seperti itu, terkutuklah dia. Dia menyebut 2 kali. Dan bukan cuma itu toh. Pada saat dia kemudian menjelaskan di dalam Galatia pasal 2 yang tadi dibaca, bahwa aku itu dapat kasih karunia Tuhan loh. Dipilih dan aku sudah seperti ini, sungguh-sungguh. Tidak berhasil. Surat itu adalah surat frustrasi. Paulus tidak berhasil melalui suratnya kepada Galatia untuk mengubah cara berpikir orang Galatia. Nah, saudara tidak percaya? Saudara lihat dalam Galatia pasal yang keempat. Paulus ngomong apa dalam Galatia pasal 4? Kamu dulu itu begitu baik sama aku. Kamu tidak jijik melayani aku. Loh kenapa Paulus menyebut dirinya jijik? Paulus kemungkinan itu epilepsi, saudara. Epilepsi zaman itu belum ada obatnya. Sehingga pada saat dia itu komat, waduh menjijikkan sekali. Dari mulut keluar busa-busanya apa. Tetapi Paulus mengatakan, saat itu kamu tidak jijik melayani aku. Lalu apa? Jikalau pada saat itu aku meminta kamu mencungkil biji matamu untuk aku, kamu akan kasih. Itu kata-kata Paulus di dalam Galatia pasal 4. Tetapi sekarang, pada saat aku ingin menjelaskan kepadamu, kamu diselamatkan 100% karena anugerah. Jangan pakai kekuatanmu sendiri memperbaiki dirimu. Jangan kamu itu punya tekad dengan spirit Taurat untuk supaya memenangkan akan dosa. Kamu menyebut aku musuhmu. Ada di saya. Aku hilang akal sekarang. Aku persis seperti perempuan yang mau bersalin yang tidak keluar-keluar. Sakit sekali aku. Sampai akhir dari surat Galatia, Paulus berhasil tidak? Tidak berhasil. Itu pada tahun 56. Paulus menggumuli bagaimana menjelaskan bahwa kasih karunia atau anugerah atau kelahiran baru itu hadir di dalam hidupmu. Itu unconditional. Itu artinya bukan oleh karena kamu punya ini. Tadi kan dinyanyikan. Bukan karena kita itu punya ini, punya itu. Iya. Ini anugerah. Paulus mau menjelaskan itu. Tidak bisa, saudara. Sampai tahun 56. Dia baru menemukannya, jawabannya tahun 58. Ketika dia menulis kepada jemaat Efesus. Kepada jemaat Efesus, Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Memang oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah, kamu diselamatkan, tapi tidak titik. Paulus sekarang tahu sekali, mau ngomong itu, bocah. Saya tekan-tekankan terus, saudara diselamatkan anugerah, bocah. Karena saudara mesti tahu bagaimana saudara merasakan dan mengalami hadirnya anugerah itu. Bagaimana anugerah itu bisa mengubah hidupmu. Kalau you tidak bisa mengalami itu, kata bahwa keselamatan karena anugerah itu tidak berguna. Nah, Paulus ngerti sekarang. Makanya di dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-8 Paulus ngomongnya seperti ini. Memang karena kasih karunia kamu diselamatkan, tapi tidak titik, oleh iman. Nah ini. Jadi yo mesti mengerti. Tuhan itu mengerti keadaan kita.
yang tidak mungkin bisa mengerti. Saya sudah dilahirkan baru. Saya sudah terima kasih karunia Tuhan. Tidak mungkin mengerti. Makanya Tuhan memberikan kepada kita anugerah kedua. Yaitu iman. Nah, melalui iman kita boleh merasakan. Melalui iman kita boleh mengalami. Bahwa betul anugerah itu sudah ada di sini. Nah, gimana caranya, saudara? Nah, iman itu memakai semua yang ada di dalam tubuh darah daging kita ini. Sebagai sarana rohani. Nah, sama seperti saudara-saudara hanya dengan iman, saudara mendengarkan khotbah itu dengan fokus. Tapi kalau saudara membuat iman saudara itu, membuat saudara ngapain dengerin khotbah kayak gitu. Lewat khotbah ini. Firman ini tidak akan mengubah saudara. Hanya pada saat saudara membiarkan fokus dengan iman, kita mengatakan pada otak kita, perhatikan. Jangan mikir yang lain. Mintalah kepada Tuhan kehausan dan kelaparan akan firman. Nah, iman itu mendidik diri kita sendiri. Sama seperti pemazmur yang sampai mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, muliakanlah namanya. Jadi iman itu akan menghidupkan semua yang ada di dalam tubuh darah daging kita ini. Nah, ini terjadi kepada Paulus melalui banyak hal. Nah, Paulus melihat bahwa hidup dengan Tuhan itu harus fokus. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, Paulus mengatakan, aku ini tidak menikah. Dan aku ingin kamu juga tidak menikah. Wah, ini kenapa? Karena Paulus mengatakan, aku secara khusus, kalau mengambil seorang istri seperti Kepas, aku tidak bisa fokus. Jadi pikiranku nanti kemana-mana. Jadi aku hidup selibat. Iya. Jadi sebagai prajurit, aku harus menanggalkan yang lalu. Aku tidak ngurusin urusanku sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 4. Jadi dia fokus, saudara. Jadi hidup ini harus fokus. Nah, ini yang dia pikirkan. Nah, bukan hanya fokus di dalam hal-hal tersebut, tetapi dia tahu sebenarnya bahwa hidup di dalam Kristus ini tidak lagi memakai aturan-aturan. Loh, kok gitu? Iya. Jadi Paulus melihat kalau kekristenan iman Kristen itu menghadirkan aturan baru, beda dengan aturannya di dalam Taurat, sebetulnya sama saja. Jadi aturan baru itu mesti kita waspadai. Nah, iman akan mengerti sebetulnya. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6, Rasul Paulus ngomong apa? Huruf itu mematikan. Roh itu menghidupkan. Meskipun aku membuat peraturan, bahkan gereja membuat keputusan, bahkan sinode membuat keputusan. Saudara jangan anggap keputusan dari gereja dan sinode itu merupakan doktrin yang cukup. Makanya saudara, ini jemaat mula-mula sudah mengadakan sesuatu rapat yang pertama, itu di Yerusalem. Nah, di dalam rapat itu diputuskan bahwa orang Gentiles, itu orang yang non-Yahudi, kalau jadi Kristen tidak perlu disunat. Oleh karena tidak ada lagi sunat menyunat itu. Nah, ini kan keputusan apa? Sinode, saudara. Keputusan semua rasul. Saudara lihat. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 16. Habis ikut rapat seperti itu loh Paulus. Kemudian bertemu dengan Timotius yang mengeluh. Dia ternyata melayani jemaat Efesus saat itu sulit sekali. Banyak orang-orang tua yang sulit sekali digembalakan. Lu tahu? Kemudian Paulus ngomong apa sama Timotius? Timotius, kamu perlu disunat. Oleh karena Timotius ini bapaknya orang Yunani. Dia tidak bersunat, saudara. Padahal keputusan sinode sudah mengatakan tidak perlu sunat. Tetapi iman membuat Paulus tuh ngerti. You mau hidup di dalam keselamatan, tidak boleh tergantung akan aturan-aturan. You hanya bisa menurut pimpinan Roh Kudus. You mau apa enggak? Pimpinan Roh Kudus menyebabkan kamu betul-betul itu tahu dirimu sudah diselamatkan, saudara. Jika Paulus itu melihat bahwa sebetulnya iman itu dianugerahkan Tuhan supaya memakai pikiran kita, perasaan kita, hati kita, tangan kita, kaki kita. Untuk apa?
untuk bisa menjadi spiritual means, sarana rohani yang akhirnya saya tahu sekarang. Saya sudah diselamatkan. Saya tahu sekarang. Saya sudah lahir baru. Saya tahu sekarang. Saya sudah terima anugerah. Iya. Saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-57. Nah, Paulus saya percaya tahu ini. Allah itu adalah Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi. Tetapi Allah yang maha suci yang seperti itu rela hadir. Kehadirannya itu hanya menjadi nyata di dalam orang yang apa? Yang broken heart, yang contrite spirit. Itu artinya apa? Di dalam hati orang, jiwa orang yang remuk, yang tidak berdaya, yang helpless. Nah, sehingga Paulus itu dengan iman mulai memeriksai dirinya sendiri, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 15, dia menemukan, aduh, aku ternyata sudah rasul ini. Sudah menerima anugerah. Ternyata aku tidak lebih baik dari rasul yang lain. Dibandingkan semua rasul aku itu paling brengsek. Nah, tapi beberapa tahun kemudian, di dalam 1 Timotius, di dalam Efesus pasal yang ketiga, Paulus menulis lagi. Dibandingkan semua orang Kristen, aku paling brengsek. Bayangin. Dan sekarang sebelum dia dieksekusi mati, 1 Timotius pasal yang pertama. Dia mengatakan apa? Dibandingkan semua umat manusia di dunia ini, aku paling berdosa. Berarti apa? Melihat orang homo, melihat orang berzina, melihat orang, Paulus melihat dirinya sendiri ternyata benihnya sama. Mulai tahu bahwa aku ini begitu totally deprived. Karena aku tidak berlayak sebetulnya. Nah, itu adalah kerjaan dari iman yang membuat dia itu mengerti. Bagaimana menjadi contrite heart, broken spirit. Yang menyebabkan Kristus, kehadirannya itu real di dalam hidupnya. Jadi saudara, ini yang pertama kita belajar dari Rasul Paulus. Pada saat kita itu ingin tahu untuk apa belajar kerasulan Paulus. Ya melalui Paulus kita tahu bagaimana kita bisa mengalami, merasakan bahwa kita betul sudah diselamatkan. Saudara jangan cuma ngomong tok. Saudara jangan cuma melayani tok. Apa saudara mengerti bahwa cara Paulus mengalami dirinya diselamatkan adalah memakai iman yang membuat seluruh tubuh ini kemudian menjadi sarana rohani seperti tadi. Sehingga dia itu sama seperti pemazmur pasal 131. Daud yang congkak itu pun dia mengerti. Oleh karena apa? Oleh karena Alkitab mengatakan jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Lalu Daud itu ngomong, Tuhan, kenapa jiwaku itu congkak? Nah ini iman membuat Daud itu waspada. Aku tidak mau berpikir yang tinggi-tinggi Tuhan. Oleh karena membuat aku arogan, sombong. Aku hanya ingin mempunyai suatu jiwa persis seperti anak kecil yang baru disapih. Yang memegangi pakaian mamahnya. Yang tidak ngomong apa-apa. Bayangin saja. Nah ini, iman itu membuat seorang itu bisa mengatur perasaan, pikiran, dan tubuh dan jiwanya. Sehingga momentum yang mungkin cuma 5 menit. Sudah membuat kehadiran dari kasih karunia Allah itu, keselamatan itu. Real sungguh. Kalau ini diulang-ulang, saudara mengalami perubahan. Saudara mengalami perubahan bukan oleh karena tekad dengan semirit Taurat. Saudara jangan kembali ke agama lagi. Saudara hidup dalam anugerah. Dan cara Tuhan menolong saudara adalah seperti ini. Nah kita belajar dari siapa? Belajar dari Paulus, saudara. Dan Paulus sebagai Rasul Allah. Yang kedua, yang terakhir lah hari ini. Kita belajar apa? Kita belajar bagaimana caranya Paulus mendemonstrasikan kemenangan atas dosa. Tadi kan sudah disebutkan. Makin lama dia makin waspada. Aku ini orang paling berdosa. Lalu bagaimana ini? Saudara kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-7. Rasul Paulus itu mengatakan suatu kalimat yang kadang-kadang tidak masuk akal. Oleh karena apa? Paulus mengatakan, dalam tubuhku ini ada 2 macam hukum.
akal budiku itu aku tahu sungguh. Aku harus memuliakan Tuhan. Tapi ini loh, ada hukum darah daging yang terus menerus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia yang celaka ini. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut? Itu dalam Roma pasal yang ke-7. Kemudian di dalam Roma pasal 8, dia mulai menemukan hanya Kristus yang bisa menyelamatkan, sampai Kristus yang bisa menolong, menuntaskan kemenangan atas dosa. Roma pasal 8 ayat 3 dia mengatakan segala sesuatu yang kamu upayakan untuk memenuhi hukum Tuhan. Tidak pernah berhasil. Sudah dilakukan Allah di dalam Kristus untuk kamu. Lalu bagaimana Paulus menjelaskan ini? Nah saudara, ini kan merupakan statement doktrin. Ya kan? Segala sesuatu yang kamu upayakan tidak pernah berhasil. Sudah dilakukan Allah di dalam Kristus untuk kamu. Tapi how? Nah, lalu kita melihat beberapa ayat-ayat dari Paulus sekarang. Yang pertama, saya melihat ternyata Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Aku melatih tubuhku begitu rupa sehingga jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri terbuang. Aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak diselamatkan. Jangan. Nah, sekarang pertanyaannya muncul. Kalau dalam pikiran Paulus, itu adalah melatih diri begitu rupa. Itu berdasarkan tekad pribadi, komitmen pribadi. Maka Paulus jatuh kepada kesalahan jemaat Galatia. Saya akan ulangi ya. Jadi kalau Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 9, aku melatih tubuhku begitu rupa. Kalau itu manifestasi dari tekad pribadi, komitmen pribadi, keputusan pribadi, Paulus terjatuh kepada ikatan Taurat yang baru. Loh, lalu bagaimana ini? Nah, saudara lihat. Saudara Paulus itu sebetulnya menghadapi akan dosa. Dan dosa ini dosa yang bagi Paulus dia tidak mampu hadapi. Jadi ada 3 macam dosa. Nah, dosa yang pertama itu disebutkan original sin. Itu artinya dosa asal. Oleh karena saudara dan saya anaknya turunan Adam dan Hawa. Itu namanya non posse non peccare. Itu artinya mau tidak mau saudara pasti berbuat dosa. Iya. Tapi ada bukan cuma original sin. Saudara berhadapan dengan actual sin. Di dalam kesadaran, meskipun kita ini orang Kristen, kita kadang memilih berbuat dosa. Kita memilih membenci orang. Kita memilih berzina. Kita memilih untuk berbohong. Kita memilih untuk mencuri. Kita memilih tidak bertanggung jawab. Nah, itu namanya actual sin. Nah, sekarang dosa original dan dosa actual ini Paulus sudah selesaikan belum? Jawabnya sudah. Loh, kok berani mengatakannya? Iya. Oleh karena apa? Di dalam Filipi pasal 3. Dan kemudian Paulus juga bahkan membuktikan di dalam bagian yang lain. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Aku ini orang Farisi. Aku sudah belajar untuk menuruti Taurat tanpa cacat. Nah, saudara bayangkan. Berarti betul-betul dia menuruti Taurat enggak? Taurat itu bukan cuma 10 hukum, saudara. 10 yang sudah menjadi aplikasinya 613 hukum. Sampai orang-orang itu, Farisi dan sebagainya, itu memang orang yang pagi, siang, malam kerjaannya adalah menuruti ini. Jika mereka itu kalau pada hari Sabat aja mau berjalan keluar rumah, dihitung langkahnya. Takut kalau jumlahnya nanti melanggar hukum. Mau makan, mau minum, takut sekali bagaimana caranya pegang gelas, kalau supaya jangan-jangan membuat saya gelojoh, ya kan? Sehingga berdoa, saudara. Jadi ini orang Farisi. Semua hukum yang jumlahnya 613, mereka latihan sejak bar mitzvah. Itu usia 12 tahun. Saudara. Untuk ngapain? Untuk mematuhinya. Dan Paulus itu mematuhinya tidak ada cacatnya. Titik.
Nah, saudara ingat apa? Matius pasal 19. Ada seorang pemuda, orang Farisi. Bertanya kepada Yesus, Tuhan bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Yesus mengatakan ya penuhi hukum. Hukum yang mana? Lalu Yesus menyebutkan beberapa hukum. Dan pemuda itu ngomong apa? Tuhan, semuanya itu aku sudah turuti sejak kecil. Lalu dia ngomong kalimat ini. Apalagi yang kurang? Pemuda itu bohong enggak? Enggak. Real, saudara. Jadi Paulus itu sudah berhasil mengatasi dosa original. Dosa actual. Tapi masih ada satu lagi. Yang disebutkan sebagai inevitable sin. Apa ini? Dosa yang aku tidak bisa hindari. Terpaksa jatuh terus. Apa ini? Saudara barangkali kita itu tidak tahu persisnya. Tetapi saudara kalau ada seorang anak lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya itu banyak bertengkar, berzina, berpukul-pukul, omongannya kotor. Bahkan ketika anak itu usianya baru 2 bulan. Ya kan? Lalu dia bangun jam 2 pagi. Ternyata mamahnya itu merasa terganggu karena besok mesti kerja. Sehingga mama itu marah sekali. Ngambil bayi itu dengan kasar. Kasih minum air susu dengan kasar. Ganti popoknya dengan kasar. Omongannya juga nadanya tidak enak. Nah sekarang saya mau tanya. Anak ini kan baru 2 bulan. Tidak ngerti apa-apa. Tapi sikap dari ibu. Yang bisa terulang beberapa kali. Sudah mengubah jiwanya. Di dalam jiwanya nanti membentuk suatu pola-pola kerja jiwa. Yang pada masa dewasa dia baru sadari. Bentuknya apa? Aku tidak suka manusia. Aku tidak bisa percaya manusia. Kenapa? Manusia pertama yang hadir dalam hidupku, mamaku itu. Setiap hadir membuat aku takut. Membuat aku gelisah. Nah, ini adalah inevitable sin. Dan kita tidak tahu loh, Paulus itu seperti apa. Tetapi orang seperti Paulus yang ngerti semua hukum. Yang tahu bagaimana mengajar semuanya itu dengan baik. Ternyata dalam Roma pasal 7 dia ngomong seperti itu. Saya baru ingat sekarang. Kenapa Paulus itu begitu bergumul dan dia tidak pernah menyebutkan pada saat dia bertengkar dengan orang paling baik zamannya. Siapa orang paling baik zamannya? Barnabas. Dia yang membawa Paulus itu kepada rasul-rasul. Urusannya sederhana sekali. Tapi ketika Barnabas ingin membawa Yohanes Markus, keponakannya, untuk ikut mengabarkan Injil. Paulus itu marah sekali. Sehingga dalam kisah Rasul-Rasul pasal 15, terjadi pertengkaran sengit sekali. Antara siapa? Paulus dengan orang yang paling penuh roh. Orang paling baik zamannya. Paulus itu tidak tahan dengan kebaikan Barnabas. Paulus tidak bisa mengontrol emosinya. Saya percaya sekali itu bagian yang membuat Paulus itu cry for help. Tuhan, apa yang wrong dalam jiwaku ini? Aku tidak ngerti kenapa. Kenapa aku harus seperti ini? Nah ini yang terjadi. Jadi kita tidak tahu persis. Tetapi menghadapi orang seperti Yohanes Markus. Masih ada anak muda yang diajak mengabarkan Injil kemudian itu pulang di tengah jalan. Kenapa yang seperti itu Paulus tidak bisa memaafkan? Dia sendiri tidak mengerti, saudara. Jadi inevitable sin yang seperti ini. Lalu bagaimana Paulus itu atasi sekarang persoalannya? Makanya pada saat 1 Korintus pasal 9. Paulus menyebutkan aku melatih tubuhku begitu rupa. Saya yakin 100%. Paulus sadar ini bukan latihan sama seperti tekad pribadi. Untuk mendisiplin pribadi, no. Kemauan pribadi, supaya hidup saleh, no. Oleh karena kalau itu, Paulus pasti jatuh kepada ikatan Taurat. Tetapi ini, saudara kaitkan dengan Roma 12. Di dalam Roma 12, Paulus mengatakan apa? Persembahkanlah seluruh tubuhmu. Sebagai korban yang hidup. Tapi tidak cukup, saudara. Ini mesti dikaitkan lagi dengan 1 Timotius pasal 4. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 4, Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti ini.
latihan pribadi ini sedikit gunanya. Tetapi kalau kita melatih spirituality, latihan godliness, latihan untuk ibadat, untuk mempersembahkan tubuh, ini mempunyai dampak kekekalan. Akan datang di surga nanti, maupun di bumi sekarang. Nah, kita melihat 3 ayat ini membuat kita itu mengerti sekarang. Jadi Paulus itu ingin ngomong apa? Kalau dia latihan, dia ingin mengatakan kalimat seperti ini. Saudara-saudara datang ke gereja setiap hari Minggu. Itu cuma Taurat, bocah, tidak ada apa-apanya. Agama semua sama seperti itu. Tetapi jika saudara datang, tanda petik, sebagai 1 Timotius pasal 4 tadi. Dari Roma saudara sudah berlutut, Tuhan siapa saya? Yang akan mempersembahkan hati dan pikiran saya melalui ibadat hari Minggu. Nah, saudara hadir dalam ibadat. Itu sebetulnya sedang mempersembahkan. Ya kan? Akan tubuh dan jiwa saudara. Untuk worshiping dia. Dengan suatu preparation. Saudara menyanyi. Itu semuanya cuma Taurat. Semua agama juga sama aja. Tapi kalau saudara melatih spirituality saudara. Tuhan berilah kepadaku. Supaya aku boleh menyanyikan nyanyian baru kepadamu. Kalau aku cuma latihan seperti paduan suara, bocai, oleh karena tidak ada gunanya. Tapi jika di dalam paduan suara, aku meminta kepada Tuhan. Tuhan, beri supaya pada saat aku menyanyikan ini adalah nyanyian baru untukmu. Nah, ini latihan spiritual, saudara. Saudara mendengarkan firman, ini mendengarkan semua agama juga sama aja. Oh, hari ini aku belajar ini. Ya kan minggu yang lalu belajar bocah. Itu karena apa? Itu hanya Taurat. Tapi pada saat saudara mendengarkan firman dan saudara sambil mengatakan, Tuhan, aku tidak berlayak. Beri kepadaku hati yang broken and contrite. Beri kehausan dan kelaparan di dalam jiwaku ini. Supaya aku dikenyangkan persis seperti seekor kambing yang mencari akan air yang tenang itu. Beri kepadaku Tuhan kepuasan dari jiwaku ini. Nah, ini adalah latihan. Jadi kalau kita melihat akan beberapa bagian daripada ayat-ayat yang Paulus katakan. Saya percaya sekali. Paulus ingin mengatakan mengenai bagaimana dia mengatasi akan dosa itu. Dan hanya Kristus yang bisa menyelesaikannya. Pada saat dia itu latihan spiritual. Supaya yang dealing dengan my sinful nature. Bukan saya sendiri. Tetapi Kristus in me. Bagaimana aku mengalami Kristus in me. Yaitu pada saat di dalam setiap aspek hidup ini. Aku melatih seperti dengan prinsip-prinsip yang Alkitab itu ajarkan. Beri kepadaku hati yang broken Tuhan. Yang lapar dan haus. Beri kepadaku kesadaran rohani. Sehingga aku mempersembahkan ibadat ini hanya kepadamu. Nah, di dalam ibadat seperti ini, saudara mengalami kehadiran Kristus Yesus. Dan saudara pulang sebagai pribadi yang berbeda. Itulah yang menjadi kekuatan saudara menghadapi akan semua temptation dari dunia ini. Semua godaan, natur dari dosa. Saudara sudah melihatnya dengan perasaan dan pikiran Kristus Yesus sendiri. Dan hidup saudara mulai diperbarui. Jadi hari ini kita belajar apa, saudara? Kita belajar dari Rasul Paulus sebagai Rasul Allah. Bagaimana kita mengalami keselamatan itu. Bagaimana kita mengalami kemenangan atas dosa. Dan kiranya Tuhan dipermuliakan melalui pemberitaan ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami tahu kami semua perlu belajar dari orang-orang yang Engkau urapi dan khususnya Rasul Paulus. Beri kepada kami Tuhan boleh menteladani dia. Supaya bagaimana kami boleh mengalami bahwa hidup kami betul hidup dari orang yang sudah dilahirkan baru. Sudah diselamatkan. Dan bagaimana kami boleh mengalami kemenangan atas dosa. Yang masih bercokol dengan kekuatannya di dalam tubuh jiwa kami. Berkati setiap kami
yang memang sudah belajar sesuatu melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Dan kami mulai merasakan hidup kami adalah hidup yang diurapi oleh Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.